Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak mama. Biarkan episode kali ini saya bercerita. Bercerita kepada semuanya. Apa yang saya rasakan saat ini. Wes, kalau orang Jawa bilang, wes iki rungsing. Bener-bener rungsing banget. Karena barusan saya tutup telepon sama teman saya. Teman saya tuh bercerita. Bagaimana kondisi dia sekarang dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dia bilang, Mama Ira, dirimu itu kan orang yang paling pas kalau diajak untuk curhat. Ya, apa? Mau cerita apa? Mama tanya gitu kan. Gini loh Mama Ira, langsung meninggi suaranya. Aku tuh suka kesal ya, kalau punya temen ya, udah jelas-jelas aku menganggap dia tuh temen ya. Kita tuh kalau sering ngumpul bareng-bareng, orang ini nih ya, kalau ngomong tuh ya, suka nggak pakai diayak. Wis, iki opo iki, tenang, sabar Bu, saya bilang gitu. Gimana mau sabar Mama Ira? Orang ini ya, kalau ngomong itu tuh nggak pernah difilter ya, mulutnya. Ya, mulutnya sama otaknya tuh lebih cepat mulutnya dibandingin otaknya. Saya mikir, sambil diajak ngobrol gitu kan. Ini apa sih permasalahannya apa? Orang ya ada ya kalau ngomong itu, kalau ngomong suka nyindir orang. Kalau bercanda itu nggak kira-kira, nggak pada tempatnya. Emangnya dia ngerti apa? Kalau hatiku tuh sudah sakit karena bercandaannya nggak pada tempatnya. Tarik napas, tarik napas Bu. Saya bilang, oh diketawa lagi. Jadi Mama Ira, tolong dong Mama Ira, dijelasin dong di Ira Maya Sofaril. Dirimu kan punya YouTube channel Ira Maya Sofaril, tolong dong bantu aku. Siapa tahu juga bermanfaat buat semuanya yang nonton gitu. Gimana sih caranya kalau ngadepin orang tuh yang bicaranya nggak disaring gitu ya. Ya, terus dia nggak pernah ngerti tuh ya suasananya bagaimana di sekeliling dia. Wow. Kan bikin hati orang jadi nggak seneng. Oh ya, wes, tutup telepon, kontak AI. AI, ngene ceritane. AI bekerja dengan cepat. Cuk. Keluarlah satu artikel ini. Terima kasih Tante Gika. Oke. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak mama. Kita bahas yuk apa yang menjadi obrolannya mama sama temannya mama tadi ya. Bicara itu harus disaring ya, supaya bisa menciptakan suasana yang nyaman. Gimana caranya kita bisa membuat suasana nyaman pada saat kita berkomunikasi dengan banyak orang ya, tanpa menyakiti perasaannya dia. Ya, mau itu bercanda, mau itu cuman ya guyon-goyan gitu atau apa gitu ya, tidak menuju kepada satu orang. Tapi ingat, kalau kita lagi ngobrol, apalagi banyakkan dengan orang lain, belum tentu orang lain suka dengan cara bicara kita. Cara penyampaiannya, kalimatnya, tutur katanya, ya. Oke, yuk. Mari kita lebih pintar, ya. Lebih pintar berkomunikasi, ya. Atau kalau kita tuh bicara asal-asalan, ya, kita nggak bisa lihat suasana. Jior aja gitu, biar aja gitu ya, ya. Mau apapun tujuannya menghibur apa itu istilahnya, bercanda garing-garingan gitu, ya kan? Belum tentu semua orang suka, ya, nggak pada tempatnya, ya, oke. Bisa merusak hubungan, dengerin loh, itu bisa merusak hubungan. Seperti teman saya tadi sama sahabat-sahabatnya dia itu, ya kan? Tersinggung aku, wah itu bisa membuat orang tersinggung, merusak hubungan, orang lain jadi tersinggung. Terus bisa menimbulkan persepsi yang salah ya terhadap orang lain misalnya gitu ya, salah paham deh pokoknya pada akhirnya ya. Nah kalau komunikasinya kita juga terburu-buru ya, nggak bisa dikontrol, itu juga bahaya, nggak boleh ya, bisa menurunkan kualitas interaksi kita ya. Jadi gini loh maksudku ya, aku tuh kan tadi gitu kamu ngerti kan ya, terus gitu kamu juga harus ngerti kalau misalnya aku juga begini, aku kan itu tuh kayak dengerin radio rusak. Kalau kata bapak-bapak, kayaknya pernah denger deh Mama Ira. Hati-hati, nanti di jewer sama istrinya ayo. Itu bercanda, ya.
Ini contoh-contoh aja gitu ya. Oke, jadi ngomongnya harus yang pelan, terkontrol ya. Terus jangan buru-buru ya, hati-hati. Terus bicaranya spontan. Aku ini kan tipenya spontan Mama Ira. Kalau aku nggak suka aku ngomong, ya aku ngomong aja, biarin aja sampai dia tahu. Nggak apa-apa, tujuanmu baik. Ya ngomong apa adanya tuh boleh saja, boleh disampaikan. Ya asal yang nerimo, yang diajak bicara juga paham. Ya jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman gitu. Kalau dia tersinggung, dia nggak bisa terima. Apa nggak jadi tukaran? Apa nggak jadi gelut nanti? Ya, oke. Jadi harus dipahami ya. Lihat situasi kondisi yang berlaku. Kalau memang kita itu orangnya ceplas-ceplos apa adanya, lihat-lihat suasana. Kalau kita bisa sampaikan langsung kepada orang yang kita tuju, sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dan dipahami. Nggak cuma ngerti, tapi dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Ya, biar nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke. Ketika kita ingin berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita pikirkan dulu. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita ucapkan, ya. Jadi gunakanlah kata-kata yang tepat, terkesan bijak, gitu kan. Dan kasih kesan yang positif di mata orang lain. Biar gak salah paham, ya, atau menimbulkan interpretasi yang salah, ya. Ciptakan suasana yang nyaman. Biar orang itu tahu reputasi kita, kredibilitas kita secara keseluruhan. Ya, oke. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi agar lebih konstruktif dan tidak menyinggung, ya, sampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Nggak usah bertele-tele. Ya, pahami dengan mendalam tentang konteks dan audiens yang dihadapi. Ya, berlaku pada saat kita berbicara dengan banyak sekali orang atau one on one. Ya. Gunakan metode think. Ini bagus banget. Think. Apa itu Mama Ira? T means true. Ya, betul. Apakah kata-kata ini sudah betul? Ya. H, helpful. Apakah ini membantu orang lain? Oke. I, inspiring. Apakah ini bisa menginspirasi orang? Ya, oke. N means that necessary. Penting nggak kita sampaikan? Perlu nggak kita sampaikan? Ya, oke. Kelima, K, huruf K. Artinya kind. Ya, apakah ini baik untuk disampaikan? Ya, ini semua perlu dibungkus rapi biar pada saat kita berbicara outputnya bisa bermanfaat. Kalimat-kalimat kita semuanya bermanfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Oke? Nah, bicara dengan empati ini juga nggak kalah penting. Ya, bicara dengan kesadaran penuh gitu, agar bisa mempengaruhi perasaan orang lain, ya, tanpa menyinggung, bermaksud menggurui, ya, bahkan merugikan orang lain. Ya, tidak bagus. Ya. Biar apa? Biar komunikasi kita bisa terjalin dengan baik. Oke? Karena kalau kita bisa menjalin komunikasi yang efektif dua arah, ya, itu akan sangat bermanfaat bagi kedua-duanya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak Mama, ada satu pandangan Mama bahwa bahasa itu tidak bisa diperjualbelikan. Bahasa adalah cermin diri kita sendiri. Maka benailah cara-cara kita berbicara dengan orang lain, ya. Biarkan orang lain menilai kita, ya. Usahakan selalu bisa memberikan atau tebarkan hal-hal yang positif, oke? Untuk sahabatnya Mama Ira yang saat ini lagi nonton, wes yo, jok sama cucu, ya wes, jangan ngomel aja ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah Mama Ira sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jangan ngomel.